Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 2 bulan berlalu. Kini kehamilan Inayah sudah memasuki bulan ke-7. Ia sudah semakin terbiasa menjalani kehamilannya. Sungguh sangat berbeda seperti di awal-awal kehamilan yang penuh drama. Berat badannya pun bertambah. Perutnya yang semakin membuncit membuat Ibra semakin gemas dengannya. Apalagi calon bayi mereka di dalam sana sudah mulai aktif bergerak. Rasanya Ibra tak ingin melewatkan setiap gerakan itu. Meski ia hanya bisa merasakan melalui telapak tangannya saja, itu sudah membuatnya sangat bahagia dan semakin tak sabar untuk bertemu dengan calon bayinya. Drama kehamilan Inayah memang benar-benar sudah berlalu. Nafsu makannya sudah kembali normal, bahkan meningkat. Moodnya juga sudah sangat stabil. Ia juga sudah tak pernah menyusahkan Ibra lagi. Hanya saja ia sering merasa kegerahan. Meski sudah ada pendingin ruangan, ia tetap saja merasa gerah. Maka jika berada di dalam kamar, pakaian tidur minim adalah pilihannya. Memang Inayah sudah kembali normal. Tapi anehnya, hal yang ia alami dulu sepertinya berbalik dialami oleh suaminya saat ini. Ibra sering sekali bermalas-malasan, tidak ingin kemana-mana dengan alasan ingin menjaga Inayah. Padahal Inayah sama sekali tak masalah jika ia tinggal. Bahkan untuk keluar kamar pun lelaki itu enggan. Terlebih sejak memiliki sekretaris baru, rasanya semua urusan perusahaan bisa ia lepas pada Alfa yang sudah menjadi sekretarisnya selama hampir 2 bulan. Alfa adalah teman kampus Inayah dengan jurusan yang sama dengannya. Kebetulan sekali lelaki itu sedang mencari pekerjaan dan Ibra dengan senang hati menerimanya karena ia menghindari berurusan dengan wanita apalagi cantik dan muda. Ibra selalu mengikuti kegiatan istrinya di rumah. Jika Inayah menonton film atau drama Korea sambil menikmati camilannya, Ibra juga begitu. "Mas," Inayah menatap wajah suaminya yang sedang berbaring di sofa dengan pangkuannya sebagai bantalan. Menjawab sambil mengunyah makanan. Entah siapa yang hamil. Sedari tadi, Inayah yang terus menyuapinya berbagai camilan, es krim, buah, dan makanan ringan. "Kamu gak takut dipecat sama papa kalau terus malas-malasan begini?" Sambil jari-jarinya memijat pelipis lelaki itu. Sudah 3 minggu ini, seperti Ibra yang sedang hamil, bukan Inayah. Lelaki itu mengaku sering pusing. Jika sudah begitu, ia pasti akan bermanja-manja dengan istrinya. Ibra tertawa sebelum menjawab. "Terus kalau papa mau pecat aku, siapa yang bakal gantiin? Adele, itu nggak mungkin sayang." Bisa aja kan papa mempercayai Mas Ridwan untuk gantiin kamu. Tiba-tiba Inayah berpikir akan hal itu. "Kayaknya dia lebih rajin daripada kamu," lanjutnya. Kembali ia tertawa mendengar pertanyaan dan pernyataan istrinya. "Kamu ada benarnya juga sih, tapi itu nggak mungkin sayang. Soalnya papa kan ngerti kenapa aku di rumah terus-terusan." "Kamu pergunakan aku sebagai alasan kan?" Inayah mencubit hidung Ibra. "Tapi kata papa, jagain kamu yang lagi hamil itu prioritas. Papa juga bilang jadi laki-laki harus bertanggung jawab," jawabnya. "Tapi aku kan cuma hamil, Mas, bukan sakit parah yang harus terus-terusan dijagain." "Udah, kamu jangan banyak protes. Intinya aku nggak mau jauh-jauh dari kamu dan dia." Wajahnya ia hadapkan ke perut Inayah, berkali-kali mengecup perut yang hanya terhalang kain tipis itu. Mungkin karena Inayah sering berpakaian seksi juga, sehingga ia enggan meninggalkan istrinya. "Mas, tolong ambilkan HP-ku," titah Inayah kala mendengar ponselnya berdering yang tergeletak di atas meja rias. Nanti aja."
Itu bunyi loh Mas, siapa tahu ibu. Dengan perasaan malas, Ibra bangkit dan meraih ponsel istrinya. Yasmin, tuturnya. Halo Yasmin? Ina, kamu lagi apa? Lagi di rumah, lagi nyantai aja. Ada apa Yas? Ada yang mau aku tanya, tapi kamu lagi sendirian atau lagi sama Pak Ibra? Iya, aku lagi sama Mas Ibra Yas. Oh, kalau gitu nanti aja ya nak. Nggak apa-apa kok Yas, kamu mau nanya apa? Nanti aja, ya udah aku lanjut kerja ya. Bye Ina. Iya Yas, bye. Inayah masih memandangi layar ponselnya heran. Apa sih yang ingin ditanyakan Yasmin sampai tidak boleh ada orang lain yang tahu? Apa yang kalian bahas? Inayah mengalihkan pandangannya pada Ibra yang masih duduk di sampingnya. Yasmin mau nanya sesuatu, tapi nggak jadi karena ada kamu, Mas. Mencurigakan, satu kata yang keluar dari mulut Ibra. Hingga sore hari, Inayah sudah mandi 3 kali hari ini. Sudah seperti minum obat saja 3 kali sehari. Karena tubuhnya sangat gerah. Jika di awal kehamilan ia sangat anti menyentuh air berbanding terbalik dengan sekarang. Justru ia selalu ingin berlama-lama di kamar mandi, sekedar berendam di batap atau berlama-lama di bawah guyuran shower. Mas, aku udah mandi 3 kali loh, kamu sama sekali belum. Ih, jorok banget. Kenapa kamu jadi malas mandi begini sih? Biasanya kamu pagi-pagi langsung mandi, biarpun gak kemana-mana. Keluar dari kamar mandi, Inayah mengomeli suaminya yang masih berbaring telentang dengan ponsel di tangannya. Sejak 1 jam yang lalu, matanya terus fokus pada layar ponsel untuk bermain game. Nanti malam aja mandinya, waktu mau tidur, jawabnya enteng, sekali lagi tanpa merasa bersalah sedikit pun. Lagi malas kena air, lanjutnya. Ya udah, kalau gitu gak usah deket-deket aku, ancam Inayah sambil membalurkan lotion di permukaan kulit tubuhnya. Ancamannya serem banget. Ya udah, aku mandi. Segera lelaki itu menghentikan aktivitasnya, melemparkan ponselnya di ranjang ke sembarang arah. Selama Ibra berada di dalam kamar mandi, Inayah mengambil kesempatan untuk mengirim chat kepada Yasmin. Ia begitu penasaran apa yang ingin ditanyakan sahabatnya itu. Setelah mengirim chat pada Yasmin, tak butuh waktu lama, Yasmin langsung membalas. Ina, waktu itu kamu nyobain tes pack setelah telat berapa hari? Senyum sumringah mengembang di bibir Inayah. Apakah sahabatnya ini akan segera menyusul menjadi ibu hamil? Dengan cepat ia mengirim balasan. Inayah, sekitar 1 minggu Yas. Gimana? Ada tanda-tanda? Yasmin, tanda-tanda kayaknya belum ada, tapi aku gak mau terlalu berharap nak, aku udah telat 2 minggu. Inayah, dicoba aja dulu Yas, apa salahnya, semoga hasilnya 2 garis. Yasmin, amin, thank you nak. Inayah meletakkan kembali ponselnya. Entah kenapa ia begitu bahagia mendengar kabar itu meskipun hasilnya belum pasti. Apa yang kamu sembunyikan dari aku sayang? Kenapa senyum-senyum sendiri? Tiba-tiba saja Ibra sudah berada di belakangnya. Gak ada yang aku sembunyikan kok Mas, itu tadi lagi chattingan sama Yasmin. Benar Yasmin, mana buktinya? Ibra berbisik tepat di telinga Inayah. Satu tangannya masuk ke dalam dress yang ia kenakan, tangannya menyusup ke bagian belakang tubuhnya. Mas, jangan buat aku mandi 4 kali ya hari ini. Hari demi hari berlalu, sudah 3 minggu ini Ibra mengajak Inayah untuk menginap di apartemen, mencari suasana baru agar istrinya tidak terlalu bosan. Di hari Sabtu atau Minggu, Ibra juga mengizinkan teman-teman istrinya, Ririn dan Mawar, untuk bermain ke apartemen mereka.
terkecuali Yasmin karena ternyata ia sudah hamil memasuki bulan kedua, sedang mengambil cuti karena mengalami hal yang sama seperti awal-awal kehamilan Inayah dulu. Ibra membebaskan istrinya untuk melakukan hal yang ia sukai. Selama masih di dalam rumah itu tak masalah, apalagi yang dilakukan Inayah selain menonton film dan memasak. Selama berada di apartemen, setiap hari wanita itu memasak makanan dengan menu yang berbeda-beda. Mulai dari masakan pedas hingga manis, semua ia coba. Bahan makanan tersedia lengkap di dalam kulkas dan lemari penyimpanan. Melihat istrinya yang begitu senang hanya dengan hal sederhana seperti itu, Ibra sangat bersyukur memiliki istri yang tak banyak maunya. Tak seperti wanita pada umumnya, jika memiliki suami tajir, sudah pasti akan meminta ini itu, mulai dari barang-barang branded hingga fasilitas mewah. Tapi Inayah tidak seperti itu.